mungkin bisa dipisah mungkin Bu Imas ya. Nanti kita akan diskusikan. eh ini terkait keterangan mata kuliah ini teman-teman. Jadi eh, nama kuliahnya, perhatikan kodenya ya teman-teman. Perhatikan kodenya karena eh sekarang di teknik sipil itu berjalan dua kurikulum beriringan gitu. Nah, perhatikan kode mata kuliahnya mungkin berubah, mungkin juga tidak. Khususnya seperti mata kuliah matematika satu dan lainnya yang berubah kode mata kuliahnya begitu. Jadi PSU 6305 matriks dan metode numerik ini adalah mata kuliah wajib teman-teman masuk ke dalam kelompok basic science begitu ya. Nah, prasyaratnya harus pernah mengambil matematika 4 begitu. Nah, ini eh, pustakanya saya sebenarnya ada e-booknya begitu ya, tapi ya bajakan saya tidak apa. Saya akan pikirkan apa saya akan share atau tidak gitu. Tapi kan bisa cari sendirilah kurang lebih. Ini pustaka yang digunakan adalah Erwin Kreyszig. Terkait judulnya Advanced Engineering Mathematics gitu ya. Ini mata kuliah semester 5 dan koordinator mata kuliahnya eh, saat ini adalah saya, pengampunya saya dan Ibu Imas begitu. Jadi Pak Dwi dan Bu Julia, mungkin kalau Bu Julia masih ada di beberapa mata kuliah, tapi kalau Pak Dwi itu sudah berhenti teman-teman, sudah pensiun dan sudah tidak lagi mengajar begitu ya. Jadi tersisa saya dan Bu Imas untuk mata kuliah ini. Ini juga mungkin sebentar. Jadi beban kerja kuliah teman-teman seperti teman-teman sudah tahu juga mungkin bosan dari tingkat satu begitu ya. Jadi aktivitas di kelas kita 3 kali 50 menit, 3 kali itu sesuai dengan jumlah SKS-nya 50 menit untuk pertemuan tatap kelas. Artinya kita setiap pekan akan berjumpa di kelas 150 menit. Nah, di luar itu teman-teman saya tidak bosan mengingatkan untuk teman-teman itu ada kewajiban lain di luar kelas begitu ya. Idealnya itu 60 menit untuk mengerjakan tugas dan 60 menit untuk belajar mandiri dikalikan dengan SKS-nya artinya kalian punya kewajiban 3 jam plus 3 jam di luar perkuliahan begitu ya. Silakan optimalkan, jangan sampai tidak nol sama sekali gitu ya. Jadi tetap harus ada kegiatan belajar mandiri dan mengerjakan tugas di luar kelas begitu ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada dua capaian pembelajaran yang diharapkan setelah kuliah berakhir teman-teman bisa mencapai capaian ini begitu ya untuk mata kuliah matriks dan metode numerik. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep dasar aljabar linier. Di dalamnya termasuk operasi matriks, ya operasi matriks juga ada operasi vektor berarti inverse matriks, determinan, konsep nilai eigen dan vektor eigen serta menerapkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier serta permasalahan teknik sipil lainnya begitu ya. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan teknik-teknik fundamental dalam metode numerik seperti metode iterasi, interpolasi, diferensiasi numerik, integrasi numerik serta mampu mengaplikasikan pada bidang teknik sipil. Ini akan ada satu studi kasus yang terkait dengan bidang teknik sipil di akhir perkuliahan. Biasanya seperti itu, gitu ya. Jadi dua kelompok ini teman-teman udah nggak tanda kutip ya kagok lagi gitu bekerja dengan matriks. Oh matriks ya selayaknya kita bekerja dengan fungsi begitu. Operasinya seperti apa itu teman-teman harus tahu juga gitu ya. Kemudian metode numerik, mungkin teman-teman juga sudah cukup uh, pernah mengalami mata kuliah matematika 3 gitu yang integralnya rumit begitu. Integralnya secara analitis rumit Pak dikerjakan. Banyak metodenya. Tidak menutup kemungkinan bahkan banyak memang kasus-kasus matematik yang tidak bisa diselesaikan secara analitik, teman-teman. Ini integral tidak bisa dikerjakan. Pak ini pakai aturan apa ya integralnya gitu ya? Peturunan misalkan, ataupun fungsinya. Pak, saya ini nggak bisa difaktorkan. Fungsinya tidak linear, Pak. Fungsinya bukan kuadrat, tapi pangkat 5 misalkan. Nah, untuk mencari akarnya seperti apa? Nah, itu kita bisa menggunakan metode numerik, teman-teman. Itu tidak selalu solusi itu diperoleh secara analitik begitu ya. Kita akan belajar di setengah perkuliahan ke belakang gitu. Nah, ini silabusnya teman-teman, jadi silahkan dicatat. Mungkin saja akan ada perubahan. Misalkan tiba-tiba seperti ini kuliahnya online atau satu dan lain hal, tiba-tiba nggak ada kuliah begitu ya. Tapi
Rencana kita seperti ini untuk 7 pertemuan pertama. Pertemuan pertama kita akan masih santai, begitu kita akan bahas pengantar dan operasi dasar di matriks. Kemudian pertemuan pekan kedua kita akan bicara atau belajar terkait determinan matriks, tentunya untuk yang orde atau yang sederhana 2 kali 2, nanti ordenya makin tinggi, metode yang paling sederhana dan metode yang umum untuk semua orde matriks, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga kita akan bahas inverse matrix, begitu cara mencari inverse, apa sih inverse dan seterusnya. Juga sedikit kita akan masuk di pekan ketiga itu terkait ada eliminasi Gauss, begitu. Itu seperti apa sih gitu. Mungkin teman-teman yang pernah ambil atau juga pernah eh eh maaf. Oke. Yang pernah ambil mata kuliah ini ya sudah tahu ya, ada OBE, operasi baris elementer dan seterusnya, kita juga akan bahas di pertemuan ketiga ini, begitu ya. Operasi baris elementer. Kemudian di pertemuan keempat itu kita 4, 5, dan 6 mungkin ya, kita akan bahas terkait sistem persamaan linier dengan berbagai metode. Dan ya variabel itu bisa banyak gitu ya. Mungkin paling banyak 4 atau 5 mungkin jika tidak merepotkan. Mungkin merepotkan tapi ya rasanya mudah. Mau 2 variabel, 3 variabel, atau 4 variabel itu sama saja cara pengerjaannya, begitu ya. Tapi kita akan bahas berbagai metode kurang lebih, termasuk jika kita menemukan SPL, kita bisa tidak sih mengidentifikasi eksistensi dari solusi, begitu. Ada nggak nih solusinya? Mungkin nggak ditemukan solusinya, begitu. Nah, di sistem persamaan linear kita juga akan menemukan ternyata ada kasus di mana solusinya itu banyak. Jadi tidak hanya satu solusi, begitu. Nah, kita akan coba lihat bagaimana cara mengidentifikasi eksistensi dan keunikan. Keunikan itu dalam artian hanya ada satu solusi, begitu, dalam SPL, begitu ya. Dan pertemuan terakhir kita akan bahas terkait nilai eigen dan vektor eigen. Mungkin sedikit akan dibahas juga aplikasinya, begitu ya. Kemudian UTS, bobotnya masih sama untuk kuis 15% dan ujian itu 35%, teman-teman. Itu fase pertama. Fase kedua, pertemuan ke-9 itu kita masuk atau pengantar metode numerik dan analisis galat, begitu ya. Jadi yang namanya metode numerik itu adalah taksiran, teman-teman. Kita menaksir jumlah seperti misalkan berapa sih akar akar 3, begitu ya. Akar 4 kita tahu akar 4 adalah 2. Akar 3 itu berapa ya kira-kira gitu. Taksirannya kan mungkin dia pasti akan lebih dari 1,5. Mungkin juga lebih dari 1,6, begitu ya. Tapi akan kurang dari 1,8 misalkan. Nah, kita bisa cari tuh. Kan nilainya tidak eksak tepat dengan nilai aslinya, tapi akan ada galat. Nah, kita akan coba bagaimana menganalisis galat, gitu ya, untuk setiap metode numerik, gitu. Kemudian kita akan mencari akar persamaan nonlinear dengan metode numerik, tentunya bukan lagi diakarkan, difaktorkan, begitu ya, rumus ABC, bukan. Begitu. Kemudian interpolasi, kita akan bahas interpolasi dasar, kemudian kita bahas interpolasi Lagrange dan Newton untuk pertemuan ke-12, kemudian diferensiasi numerik, integral numerik, artinya kita tidak lagi menggunakan rumus atau aturan integral, tidak. Kita akan gunakan metode numerik untuk menghitung diferensial dan menghitung integral, kurang lebih begitu. Kemudian di pertemuan terakhir akan ada aplikasi metode numerik, begitu, aplikasi di bidang teknik sipil, termasuk juga kuis kedua kita akan coba lakukan di pekan terakhir mungkin ya. Kemudian ujian akhir semester bobotnya sama 15% dan 35%, begitu, sehingga total bobot 150%. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi kurang lebih ada 4 komponen perhitungan, kuis 1, kuis 2, ujian 1 UTS, ujian 2-nya UAS. Masing-masing untuk kuis 15% sehingga total kuis itu 30%. Untuk masing-masing ujian adalah 35%, gitu. Kemudian di pertemuan awal juga kita ini aturan, kita perlu bicara aturan umum terkait perkuliahan, begitu ya. Satu, teman-teman, kehadiran ini lagi bukan hal baru bagi kalian, saya rasa. Jadi kalian diminta untuk hadir tatap muka minimal 75% dari jumlah pertemuan ideal atau 14 kali, begitu. Artinya kalian harus hadir tatap muka itu 11 kali hadir dari 14 pertemuan.
Jatah bolosnya, jatah sakitnya, jatah dispennya itu cuma 3 kali seharusnya begitu ya teman-teman ya. Kemudian tentu saja saling menghargai, tidak berkegaduhan saat kelas berlangsung, baik online maupun offline. Mungkin jika pertemuan offline, online itu ada tambahan mungkin ya. Kita wajib teman-teman diminta untuk menyalakan kameranya agar kami tahu bahwa teman-teman itu mengikuti perkuliahan begitu ya. Kemudian toleransi keterlambatan. Ini ketika kuliah offline itu 15 menit. Mudah-mudahan bisa di ini ya. Jadi toleransi keterlambatan 15 menit dan tidak boleh ada plagiasi dalam bentuk apapun begitu ya. Baik itu tugas sebaiknya kecuali memang silahkan diskusi, silahkan. Nah, tapi tetap diskusi itu tidak sama dengan mencontek begitu ya. Kalian bisa tentu saja menuliskan ulang dengan pemahaman kalian hasil diskusinya. Jadi tidak perlu plek ketiplek sama begitu. Bahkan ya tidak boleh seharusnya. Apalagi dalam bentuk ujian. Sudah ada beberapa kasus setidaknya 2 tahun terakhir ketika ditemukan joki atau ketika ditemukan mencontek ketika joki sih yang saya tahu ya joki terakhir itu diskorsing 1 semester begitu. Kemudian pemalsuan KPU juga sama. Ada beberapa yang kita tidak tanda kutip tidak uh, segan begitu teman-teman untuk menerapkan atau mendisiplinkan tindakan-tindakan indisipliner seperti itu begitu ya. Untuk toleransi keterlambatan 15 menit, ya tentu saja jika kami juga terlambat ya silahkan saja. Jadi di Juknis kebetulan Juknis kami baru baru beberapa pekan lalu kita kita coba baca ulang begitu ya. Jika dosennya tanpa ada keterangan, tanpa ada ini, kalian diminta oleh Juknis atau diminta oleh universitas untuk menunggu selama 15 menit. Jika 15 menit tidak ada keterangan, maka kalian perlu melapor ke sekretariat jurusan. Tapi dalam hal ini juga saya gitu ya. Jadi boleh saja 15 menit ketika tidak ada konfirmasi dari saya, kalian boleh silakan untuk bubar dan absen perkuliahan tetap dihitung kurang lebih seperti itu. Itu fairnya seperti itu mungkin ya. Oke, eh kita lihat juga ini permintaan dari mahasiswa sebetulnya jadwal matriks itu di sampai jam 11.40. Jadwalnya kurang nyaman lah. Jadi eh silahkan diberikan kesempatan buat teman-teman istirahat sholat bagi yang menjalankan. Termasuk juga mungkin saya atau Bu Imas ketika ini akan ada mungkin izin sebentar untuk sholat begitu ya. Itu dipersilahkan. Tapi mohon maaf untuk istirahat makan ya kita sama-sama begitu ya. Jadi hanya sholat saja lah mungkin 11.40, 14.10 gitu silakan. Takutnya terlambat sholat gitu ya. Kemudian itu aturan umumnya teman-teman dan di Juknis juga dimintakan pemilihan ketua kelas mungkin atau koordinator untuk mempermudah koordinasi jika ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan segera begitu. Kita ada 2 kelas, baiknya juga 2 koordinator saja. Saya sudah mungkin untuk kelas A saya minta Marsetia ya. Marsetia bersediakah? Bersedia, Pak. Oke, kelas A itu Marsetia. Untuk kelas B silahkan ada yang siapa? Atau mungkin Bu Imas ada yang sudah mau dipilih begitu di kelas B untuk koordinatornya? Kelas B, Sheila aja, Pak, kalau di Sheila. Sheila bersedia? Iya, Pak. Oke, kelas B Sheila ya. Jadi ini ketua kelasnya, mohon teman-teman setidaknya punya nomor kontak ketua kelasnya agar jika ada apa-apa silahkan ditanyakan, aktif gitu ya. Mungkin ketua kelasnya tidak punya semua kontak teman-teman, tapi saya harap teman-teman semua punya kontak ketua kelasnya begitu. Itu juga untuk GCR mungkin Bu Imas. Bu Imas silahkan. Oh, nanti hari ini kami akan share satu file, satu spreadsheet begitu ya. Karena perkuliahan pekan ini tuh full daring, jadi semua tautan kelas, tautan Zoom itu ada di sana. Termasuk juga kode GCR. Nanti teman-teman bisa minta ke dosennya atau yang ada di dalam file tersebut begitu ya. Akan kami share ke grup akademis himpunan begitu kurang lebih. Kemudian aturan umum ujian teman-teman. Ini standar saja, saya yakin teman-teman juga sudah paham, sudah tahu begitu ya. Di sini tidak ada mahasiswa baru begitu.
Saya akan bacakan bahwa peserta ujian reguler harus memenuhi persyaratan setidaknya 4 ini teman-teman. Satu, terdaftar sebagai mahasiswa sah di program studi. Saya yakin semua teman-teman itu terdaftar. Yang kedua, memenuhi jumlah kehadiran tadi. Jumlah kehadiran kuliah minimal adalah 75%. Atau sekali lagi, 11 dari 14 tatap muka. Begitu ya. Yang ketiga, telah terdaftar dalam kartu rencana studi, artinya mendaftar masuk aktif semester ini dan memiliki atau membawa kartu peserta ujian KPU, begitu ya. Yang keempat, menaati tata tertib ujian. Itu umum saja. Ya, teman-teman sudah tahu gitu ya. Nah ini, ujian susulan. Jadi, ujian susulan adalah ujian yang dilaksanakan di luar jadwal reguler, tapi masih dalam periode semester berjalan. Artinya tidak susulan semester gasal atau genap tahun lalu, enggak ya, tetap di semester berjalan begitu. Untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa karena suatu dan lain hal berhalangan ikut ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Nah, teman-teman di Juknis sudah diatur sebetulnya alasan-alasan atau hal-hal apa saja yang dapat diberikan atau dapat diterima untuk memberikan teman-teman uh, ujian susulan begitu. Jadi uh, ujian susulan dilaksanakan 1 minggu setelah ujian berakhir, artinya maksimal setelah 1 minggu setelah UAS mungkin begitu ya. Dan dapat diberikan jika mahasiswa mengalami hal-hal sebagai berikut. Satu alasannya sakit. Nah, ada keterangan yang sakitnya rawat inap begitu dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit turut rawat inap dari rumah sakit. Yang kedua, menjalani ibadah haji atau ibadah-ibadah ini haji untuk umat Islam mungkin ya, ibadah lain, ibadah agama lainnya begitu. Ini diberikan surat keterangan begitu mengikuti ibadah dari instansi terkait begitu. Kemudian yang C menjalankan tugas negara, misalkan jadi delegasi atlet cabang olahraga misalkan atau jadi delegasi universitas, fakultas, jurusan maupun prodi itu dipersilahkan untuk mengajukan ujian susulan. Yang D mengalami musibah, misalkan keluarga inti yang meninggal dunia atau mahasiswa yang bersangkutan amit-amit tidak mau itu mengalami kecelakaan misalkan saat perjalanan menuju kampus. E mengalami bencana lain begitu. Jadi silahkan teman-teman uh, mudah-mudahan diingat selalu begitu tidak hanya ini saja seharusnya berdasarkan juknis begitu teman-teman. Kita mencoba disiplin, mencoba mengikuti aturan yang sudah dibuat begitu ya. Nah ini indeks nilai teman-teman. Dengan bobot-bobot tadi harapannya teman-teman tahu oh nilai UTS saya rasanya tidak cukup baik begitu. Jadi teman-teman harus bisa menghitung begitu. Apa yang harus atau apa yang harus dilakukan, usaha apa yang harus dilakukan di UAS agar dapat lulus begitu ya. Jadi masih sama C itu 56 batas bawahnya. Kemudian jadi untuk di bawah 56 itu D dan E itu dianggap belum lulus begitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Di sini ada 37 ya. Saya izin untuk ambil gambar dulu ya teman-teman ya. Silahkan dinyalakan kameranya teman-teman. Saya akan ambil 2 kali gambar. Mungkin juga Mbak Imas, Bu Imas di pertengahan akan ambil gambar begitu. Tapi jika ujian, jika offline online seperti ini, saya akan selalu 2 kali di awal dan di akhir. Jadi, oke untuk halaman pertama teman-teman. Sebentar. Oh, atau saya agak kesulitan, boleh minta tolong Marset mungkin ya? Marset tolong diambil gambarnya 2 ini Marset. Bapak, maaf saya lagi Dari handphone ya? Imas aja Pak, nggak apa-apa. Boleh, boleh Mbak Imas. Oke, yang pertama dulu ya. 1, 2, 3.
Oke, yang satu lagi. Boleh untuk Rangga Fatoni, Raffi Akila, dan Gani silahkan dibuka dulu kameranya. Rangga Fatoni, Gani, dan Raffi Akila. Di sini. Oh, Gani ada 2 akun berarti. Oh, oke. Rangga Fatoni, Raffi Akila. Oke, udah 3 kali ya. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih banyak, Mas. Baik, teman-teman, mari kita kembali ke... sebentar, ini saya gimana? Oh ya Pak, izin sebelumnya untuk kelas kita ada GCR-nya nggak ya Pak? Untuk kelas A ada, nanti, bentar ya. Oke, sip. Jadi nanti saya sampaikan bahwa akan ada satu file atau mungkin satu spreadsheet yang akan saya share ke grup mahasiswa begitu. Itu ada tautan atau link untuk kuliah pekan ini dan di sampingnya ada kolom untuk GCR-nya. Jadi bagi dosen-dosen yang memang membutuhkan GCR tuh akan ada di sana informasinya, Sevanya. Untuk sekarang mungkin nanti saja ya setelah kuliah saja mungkin ya dilihat gitu. Oke. Sip. Matrix, teman-teman. Jadi sasaran kuliah hari ini kita mengenal lah, cukup mengenal matriks begitu ya. Kita bahas konsep dasar, definisi, notasinya, jenis-jenis matriks, dan operasi dasar matriks. Itu saja untuk kuliah hari ini. Teman-teman tentu tahu matriks ya. Rasanya di SMA sudah tahu, sudah pernah dibahas terkait matriks begitu. Dan menurut saya, seingat saya, matriks adalah materi yang saya rasa cukup mudah, tapi juga dulu ketika saya sekolah, sekali lagi seingat saya, itu banyak yang nilainya malah kecil atau mudah tapi kok nilai ujiannya tidak cukup baik gitu rata-rata. Khususnya mungkin orang-orang yang kurang teliti begitu ya. Karena matriks itu sebetulnya seperti pelajaran sekolah dasar menurut saya. Operasinya hanya operasi penjumlahan, pengurangan tentunya, perkalian dan pembagian, dan lainnya. Hanya itu saja. Kali tambah, kurang bagi gitu. Salah ya. Ya, kali bagi kurang tambah, kurang begitu ya. Tapi dilakukan secara sekaligus gitu. Misalkan ada matriks ukuran 3 kali 3 ya berarti kalau penjumlahkan matriks A dan B dijumlahkan seperti menjumlahkan bilangan saja tapi 9 kali secara simultan. Kurang lebih gitu kan sebetulnya. Jadi perlu ketelitian sebetulnya. Ditambah selain menjumlah dan mengurangkan, perkaliannya juga punya aturan tersendiri. Tapi toh aturannya bukan konsep rumit seperti integral, limit, ataupun turunan begitu. Tetap operasinya hanya tambah atau kali gitu ya, penjumlahan atau perkalian, kurang lebih seperti itu. Nah, ini definisi matriks adalah himpunan skalar atau bilangan real. Isinya juga bisa bilangan kompleks ya, jadi skalar bisa bilangan real atau kompleks yang disusun atau dijejarkan secara persegi panjang berdasarkan baris-baris dan kolom-kolom tertentu. Jadi ada 2 komponen tuh, 2 alamat lah kurang lebih, ada baris dan kolom gitu. Seperti contoh di depan ada matriks A, notasinya itu huruf kapital biasanya untuk matriks A 3 kali 2. 3 untuk jumlah baris dan 2 itu untuk jumlah kolom. Jadi jika saya punya matriks B, M kali N, maka ini adalah matriks dengan ordo atau ukuran M baris dan N kolom. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga tidak ada kesulitan untuk membedakan mana itu baris, mana itu kolom. Kolom itu ditandai dengan di sini ditandai dengan persegi ini gitu ya. Ini kolom pertama teman-teman. Anggotanya ada 2, 1, dan -3.
Sedangkan baris saya tandai dengan warna kuning ini. Ini ada baris pertama. Anggotanya 2 dan 1. Jadi baris pertama itu ada 2 dan 1, baris kedua 1 dan 0, baris ketiga -3 dan -1. Ya, teman-teman jangan mudah-mudahan tidak ada kendala dalam membedakan mana itu baris, mana itu kolom. Perhatikan 3 kali 2 ada 3 baris dan 2 kolom begitu ya. Nah, setiap matriks itu unik teman-teman. Ada ordonya, ada ukurannya begitu. Jadi ukuran matriks yang disebut ordo matriks adalah ukuran yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Sebelum saya lanjut teman-teman, saya ingin teman-teman juga menggunakan logika gitu ya. Jika kita ingin mengoperasikan sebuah matriks, di mana matriks itu ukurannya macam-macam, pasti akan tidak bisa begitu saja, begitu pasti akan ada aturannya. Jadi teman-teman mohon ke depannya diperhatikan jika ada 2 matriks diminta untuk dioperasikan, teman-teman harus yakin dulu bahwa matriks A dan B yang Bapak minta untuk dioperasikan itu memang betul bisa dioperasikan gitu. Mohon maaf jika bahasanya misalkan anggaplah makhluk hidup gitu ya. Untuk bisa tanda kutip kita kawinkan itu kan harus ada spesiesnya, itu harus sama dan lain-lainnya gitu. Mungkin ada yang masih bisa kita kawinkan misalkan burung jenis apa dengan burung jenis apa masih bisa masuk karena satu spesies atau satu apa gitu kurang lebih ya. Saya agak lupa juga biologi gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Tidak mungkin manusia atau hewan yang satu mamalia, yang satu aves begitu ya, burung-burungan itu dikawinkan. Maksudnya tidak mungkin secara ilmu biologi yang kita punya sekarang gitu. Termasuk juga matriks. Jadi perhatikan, setiap kalian akan mengoperasikan, tanda kutip mengawinkan 2 buah matriks, apapun itu operasinya, perhatikan ordonya gitu ya. Nanti ada yang intuitif, artinya oh ini bisa nih, oh ya pasti bisa. Penjumlahan atau pengurangan itu intuitif sekali. Tapi kalau perkalian matriks dengan matriks itu agak tricky nanti. Teman-teman juga mudah-mudahan diingat begitu ya bagaimana aturan ordo untuk perkalian 2 buah matriks. Nanti kita akan bahas. Nah, notasi matriks seperti saya sampaikan tadi itu diberi huruf kapital biasanya A, B, C dan lainnya atau A1, A2, A3 dan seterusnya begitu. Nah, matriks yang mempunyai M baris dan N kolom itu matriks A, M kali N. Nah, di mana A, I, J ini ada huruf A kecil di sini merupakan notasi bagi elemen. Jadi setiap matriks itu punya elemennya masing-masing, teman-teman. Banyaknya elemen ini A, I, J juga indeks. I itu untuk indeks baris, J untuk indeks kolom. Sebagai contoh, misalkan saya punya A besar. Itu matriks ukuran berapa kali berapa di sini? Tiga kali Berapa? Dua ini. Sih, 3 kali 2. Ada 3 baris 1, 2, 3, dan 2 kolom. Jadi A ini matriks ukuran 3 kali 2. Nah, berarti ada berapa elemen di sini? Karena ada 3 baris dan 2 kolom, berarti ada 6 elemen. Matriks A 6 elemen matriks A. Contoh untuk elemen baris pertama kolom pertama ditulis dengan A11. 1 baris pertama kolom pertama. Nilainya berapa? 1. Terus misalkan saya punya elemen matriks A baris kedua kolom pertama. Nilainya berapa? C. C, betul. Baris pertama, baris kedua, kolom pertama. Berarti C. Kalau saya tanya berapa nilai elemen bagi matriks A baris ketiga kolom 2 kolom ketiga berapa? 2. 2. Pak. Salah. Ketiga kan nggak ada. Nggak ada kolom ketiga. Kolom ketiga. Tidak ada. Jadi perhatikan mungkin maksudnya 3 tadi yang ini 2 itu adalah apa? 2 di sini adalah elemen baris ketiga kolom kedua gitu. Jadi untuk 2, 3 tidak ada gitu ya. Ini sama dengan 2. Nah, mudah-mudahan ini hal sederhana teman-teman, tapi mohon teman-teman mau dengan sabar melatih atau membaca sendiri saja begitu. Kalau ada matriks yang ukurannya besar
ini apa ya, ini apa ya gitu, kurang lebih gitu ya. Jadi harus teman-teman bayangkan saja matriks itu seperti satu rumah yang ada ruangannya masing-masing begitu. Itu sangat penting apalagi nanti teman-teman ketika sudah bertemu dengan perkalian yang sebentar lagi kita akan bahas gitu ya. Itu notasi matriks, penulisan matriks. Nah, ini jenis-jenis matriks teman-teman. Ada matriks baris, matriks yang terdiri satu baris saja dan beberapa kolom. Ini juga disebut vektor biasanya, bukan hanya yang kolom ya, matriks baris juga disebut vektor. Misalkan saya punya ingin 1 kali 4 ya, bisa berapapun. Yang penting berarti ada satu baris, ini satu baris, dan ada 4 kolom. Misalkan 4, 3, 5, 8 misalkan. Itu adalah contoh baris, matriks baris. B 1 kali 4 begitu. Kemudian matriks kolom atau vektor biasanya dinyatakan dalam bentuk seperti ini begitu ya. Matriks yang terdiri dari beberapa baris namun hanya satu kolom. 3 kali 1 contohnya bisa A, B kali, ini D gitu, bukan kali, maaf. A, B, dan D gitu. Jadi ada elemen baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom pertama, baris ketiga, kolom pertama. Nah, matriks persegi, ini matriks yang baris dan kolomnya sama. Jadi banyaknya kolomnya 3, banyaknya barisnya pun harus 3. Gitu. Oke, masih intuitif, masih mudah gitu dicerna ya. Kemudian ada matriks diagonal. Jadi matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya itu 0. Nah, apa nih diagonal utama? Elemen 1, 1, elemen 2, 2, elemen 3, 3, 4, 4 adalah merupakan disebut diagonal utama, teman-teman. Jadi diagonal utama adalah diagonal atau elemen-elemen matriks pada baris dan kolom yang sama begitu. Jadi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 atau sampai n ke n begitu ya. Baris ke n, kolom ke n. Itu diagonal utama. Nah, disebut matriks diagonal adalah ketika selain diagonal utamanya itu bernilai 0, maka disebut matriks diagonal. Kemudian matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah garis diagonal utamanya bernilai 0. Jadi yang berisi hanya segitiga atas begitu. Jadi misalkan kita punya contoh 3 kali 3 gitu ya. Ini 1, 3, 5. Nah, selain atau matriks di bawah diagonal utamanya 0. Ini 0, 0, 0. Nah, ini disebut matriks segitiga atas. Kita akan coba, kalian mungkin akan lebih familiar ketika kita sudah bahas terkait eliminasi Gauss begitu ya. Bentuk matriks segitiga atas, nah, seperti apa sih begitu? Nah, seperti ini teman-teman. Di semua elemen di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Ini boleh 0 boleh, tapi kalau ini 0 semua berarti jadi matriks diagonal. Tapi kalau berisi misalkan di sininya 3, di sininya minus 5, di sininya 10, nah ini kita sebut matriks diagonal, matriks segitiga atas. Jadi yang berisinya ada di atas diagonal utama. Berarti sebaliknya disebut matriks segitiga bawah itu ketika elemen-elemen di atas diagonal utama yang bernilai 0. Jadi kebalikan. Misalkan kita punya 2, minus 1, 5 begitu. Maka yang berisi itu di bawah diagonal utama. 2, 1, 1 dan di atas diagonal utama bernilai 0. Nah, ini disebut matriks segitiga bawah. Jadi hati-hati terbalik ya. Yang kita anggap segitiga adalah yang nilainya tidak 0. Begitu teman-teman. Pak, bagaimana misalkan salah satu elemen di dalam segitiga itu bernilai 0? Tidak masalah teman-teman. Misalkan ini 0. Ya tetap kita sebut matriks segitiga bawah gitu ya. Nggak masalah. Kemudian ini matriks identitas. Mungkin bagi teman-teman yang ini angkatan 2023 ya, yang paling muda berarti ya. Di matematik 1, ketika kita bahas sifat-sifat aljabar, hanya ada 2 operasi, operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Masing-masing operasi itu memiliki bilangan identitas. Mudah-mudahan ada ingat.
Identitas penjumlahan bagi bilangan real adalah bilangan 0. Yang artinya setiap bilangan sebarang bilangan real dijumlahkan, ingat, identitas penjumlahan bagi bilangan real itu adalah 0 karena setiap bilangan sebarang jika dijumlahkan dengan 0 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Contoh 5 ditambah 0 berapa? Ya tetap 5. Maka disebut identitas penjumlahan bagi bilangan real. Nah, identitas bagi operasi perkalian ada yang tahu berapa? 1. 1, betul. Dengan logika yang sama, teman-teman. Ingat identitas perkalian. Jadi, sebarang bilangan, ini bukan cuma 6, sebarang bilangan real dikalikan dengan bilangan itu, si identitas itu, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Jadi ada operasi di sini. Nah, begitupun di matriks sebetulnya. Identitas ini yang dimaksud adalah identitas perkalian sebetulnya. Matriks identitas bagi operasi perkalian. Jadi sederhananya, sebarang bilangan jika dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya akan matriks itu sendirilah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi mungkin karena bagi teman-teman mungkin yang sudah lupa, gimana sih mengalihkan matriks itu? Nah, kita akan coba nanti, tapi sederhananya seperti itu. Jika kita punya matriks B dikalikan dengan identitas I gitu ya, hasilnya harusnya menjadi B lagi. Begitupun sebaliknya, jika identitas dikalikan dengan B, hasilnya juga akan menjadi B lagi. Begitu. Oke, nah matriks 0 ini adalah matriks identitas bagi penjumlahan. Identitas penjumlahan. Nah, tapi sayangnya untuk matriks identitas perkalian ini hanya ada untuk sebarang matriks persegi, hanya untuk matriks yang berordo n kali n, gitu ya. Tidak ada matriks identitas berukuran atau berbentuk persegi panjang, tidak ada. Hanya berbentuk persegi n dikali n. Sedangkan untuk matriks 0 ini bebas, ordonya bisa berapapun, begitu. Nah, kenapa? Sekali karena berkaitan dengan operasi perkalian di matriks yang cukup nyeleneh aturannya gitu. Kita akan coba bahas ke depan ya. Oke, operasi-operasi pada matriks. Sebelumnya ada pertanyaan untuk jenis-jenis matriks? Saya harap tidak. Tapi tetap perlu diingat, kalian ingat. Jadi nanti kita akan ketika kita bisa ngobrol bisa lebih nyambung lah. Oh, bentuk matriks segitiga atas dulu teman-teman misalkan. Oh iya, apa sih matriks segitiga atas gitu ya? Teman-teman coba bentuk ya matriks diagonal di segitiga atas, kemudian jadi diagonal itu apa maksudnya gitu, kurang lebih gitu ya. Nah ini mungkin kita akan coba mulai, teman-teman bisa siapkan alat tulis, pulpen, kertas begitu. Kita akan mulai dari sederhana, operasi pada matriks. Yang pertama adalah kesamaan matriks. Ini seolah sederhana, tapi sebetulnya banyak juga yang salah menerapkan konsepnya gitu ya. Bagaimana dua buah matriks dikatakan sama? Coba. Matriks dikatakan sama itu kalau gimana ya? Ordonya sama, Pak. 1 itu jelas. Dua buah matriks katanya sama, tapi yang satu ordonya 2 kali 2, yang satu 3 kali 3, jelas bukan matriks yang sama. Ukurannya saja sudah berbeda. Terus apa lagi kira-kira selain ordonya yang sama? Nilai A dan B-nya sama, Pak. Di setiap barisnya maupun kolomnya. Oke, betul. Maksud Dipo adalah nilai setiap elemennya itu sama. Sudahlah ukurannya sama, setiap elemen di matriks sebelah kiri itu harus sama dengan elemen matriks di kedua, dengan posisi yang sama gitu ya. Jadi misalkan ada A dan B dikatakan sama, ordonya harus sama, dan AIJ harus sama dengan BIJ untuk setiap I dan J yang sama. Kurang lebih seperti itu. Oke? Sederhana tapi
Kita akan lihat nanti contoh soalnya. Tidak akan lah ya Arbitrum-Beta harusnya. Yang kedua, operasi dasar pada matriks adalah transpose, teman-teman. Mudah-mudahan ingat ya. Di SMA sudah pernah sekali lagi saya sampaikan, tapi kita akan coba mengingat bersama begitu. Transpose adalah mengubah posisi elemen-elemen matriks. Mengubah yang semula baris menjadi kolom, maupun sebaliknya, yang semula kolom menjadi baris gitu. Jadi ukurannya bahkan berubah dong Pak. Misalkan untuk matriks persegi tidak non persegi panjang, non persegi gitu. Betul, gitu ya. Jadi misalkan contoh saja, saya punya A, ini ada A, B, 1, 2, C, dan D misalkan ya. Maka disebut A transpose, ini kan 3 kali 2 ya. Kita coba ubah dulu, bagaimana cara mengubah yang semula baris menjadi kolom. Jadi Baris pertama, 2 kali oke, sip, jadi 2 kali 3. Coba Dipo, jadi apa transposnya? A1C B2D. A1C 1C B2D. B2D. Betul. Perhatikan, yang semula baris pertama itu apa sih? A dan B ya. Itu berubah menjadi kolom pertama. Baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Baris ketiga berubah menjadi kolom ketiga. Itu yang dimaksud dengan operasi transpose. Secara otomatis, yang semula kolom pertama A, I, dan C menjadi baris pertama. Dan B2D itu menjadi baris kedua yang semula kolom kedua. Gampang ya? Contoh. Misalkan A 2, 0, 1, min 1. Dan A transpose adalah X 1, 0, X minus Y. Nilai X-nya berapa? X-nya 2. Y-nya? Y-nya Y-nya 3. Oke. Teman-teman, ada yang kebingungan tidak dari mana tahu X-nya 2 dan Y-nya 3? Sekali lagi saya sampaikan sebetulnya matriks bukan hanyalah. Matriks seperti satu hub begitu ya, yang bisa kita masuki banyak hal gitu. Termasuk tadi yang saya bilang dasar kan seperti operasi penjumlahan dan lain-lain. Mungkin saja logaritma, mungkin saja persamaan kuadrat dan lain-lain, termasuk persamaan linier gitu. Tapi kuncinya adalah katanya A itu sama dengan A transpose. Yang di soal informasinya berbeda. Berarti kan kita harus tahu dulu. A transpose itu adalah 2, 0, 1, min 1. Kurang lebih kan seperti itu ya. Nah, katanya informasi di soal ini sama dengan X 1, 0, X minus Y. Ini ada soal kesamaan dan transpose begitu ya. Jadi ada dua buah matriks, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau iya memang mereka sama, teman-teman bagi yang tadi mungkin belum terlalu sigap begitu ya, X-nya 2, tiba-tiba cepat banget gitu ya. Karena mereka bilang itu sama, berarti perhatikan, ini harus sama dengan ini. Ini harus sama dengan ini dan seterusnya. Maka kita kan punya dua persamaan di sini. 2 sama dengan X dan minus 1 sama dengan X minus Y. Sekali lagi tentu saja ini soalnya masih sederhana ya. Kita bisa taruh apapun di sana gitu. Tiba-tiba satu ruangnya ini kita isi integral boleh nggak? Ya bisa-bisa saja gitu. Ini bisa dihitung ininya berapa sebetulnya. Misalkan gitu. Sisanya persamaan linier X-nya 2, Y-nya kita punya min 1 sama dengan 2 minus Y, maka Y sama dengan minus 3. Kurang lebih seperti itu ya. Maaf, Y-nya 3 gitu. Sederhana, oke. Mudah-mudahan semua masih bisa gitu. Sebentar.
Ini saya hapus. Oke. Sip. Coba ulangi teman-teman, ada sifat apa saja yang pertama dasar sekali terkait matriks? Sif- Kesamaan dan transpose gitu ya. Oke, nah sekarang sifat atau operasi matriks yang kenapa saya pisahkan gitu ya. Diperhatikan matriks ada juga skalar gitu ya. Ada matriks, ada skalar. Skalar itu angka saja, bilangan saja biasa. Nah, tiga operasi ini sangat intuitif, sangat ya kayak memang gitu deh gitu ya. Jadi ada operasi penjumlahan, selisih, dan perkalian matriks dengan skalar. Perhatikan, bukan perkalian matriks saja, tapi perkalian dengan skalar nih. Antara matriks dan skalar. Gitu. Nah, untuk matriks, sekali lagi teman-teman, walaupun jumlah dan selisih itu jarang disebutkan, tapi tentunya jika A dan B matriks akan kita jumlahkan, maka ordonya harus sama nih, tetap harus sama gitu. Ada syarat tuh, ordonya harus sama. Baru kita bisa jumlahkan, baru kita bisa selisihkan. Sedangkan untuk perkalian matriks dan skalar, ya matriksnya boleh apapun, skalarnya boleh berapapun gitu ya. Begitu. Mudah sekali teman-teman untuk menjumlahkan atau mengurangkan matriks yang ordonya sama. Kita cukup menjumlahkan atau mengurangkan matriks pada posisi yang sama letaknya. Jadi misalkan contoh, saya punya 3, 2, 5, 10 ingin dijumlahkan dengan 1, 2, min 5, min 3 misalkan. Bisa tidak? Bisa. Kenapa? Ordonya sama-sama 2 kali 2 gitu. Nah kalian kan, ini intuitif sekali gitu ya, maksudnya tinggal Pak, ya berapa hasilnya? 3 tambah 1, 4. Yang baris pertama kolom kedua jumlahkan dengan yang sama, 4. 5 minus 5, 0. 10 ditambah minus 3, 7. Selesai. Jadi kalian hanya tinggal menjumlahkan 3 tambah 1, 2 tambah 2, 5 minus 5, atau tambah minus 5 begitu ya. Kemudian 10 ditambah minus 3. Nah kan soal penjumlahan biasa seperti tanda kutip SD tapi sekaligus 4 gitu. Sekaligus tergantung ordo matrixnya berapa. Nah, sifat-sifatnya sekali lagi juga cukup ya kan pasti familiar, dia komutatif begitu ya. Jadi A tambah B atau B tambah A hasilnya akan sama saja tentu. Dia juga asosiatif. Jika kalian punya penjumlahan 3 buah matriks, kalian boleh jumlahkan dulu A tambah B, baru tambahkan C, atau B tambah C dijumlahkan terlebih dahulu, baru tambahkan A, akan sama saja. Yang ketiga, A tambah 0, matriks 0 adalah matriks yang elemennya semua 0. Jika dia bisa ditambahkan, maka ordonya harus sama dengan A. A tambah 0 adalah A. A ditambah minus A adalah 0. Maksudnya minus A apa Pak? Min 1 dikalikan A. Berarti minus 1 dikalikan dengan semua elemen yang ada di A. Kurang lebih seperti itu. Nah, sifat distributif juga sama. Jadi misalkan kita punya C skalar begitu ya. Dikalikan dengan A tambah B, maka kita distribusikan C dikali A dulu, ditambahkan B, C dikalikan B begitu. Jika kita punya C tambah K, keduanya konstanta dikalikan dengan matriks, maka kita juga bisa distribusikan matriksnya. C dikali A, K dikalikan A, kemudian dijumlahkan. Nah, jika kita punya perkalian C dan K dikalikan matriks, nah kalian boleh kalikan dulu salah satu skalarnya dikalikan dengan matriksnya, atau mau kali skalarnya dulu, C kali K dulu, baru kalikan A gitu ya. Sekali lagi itu seolah tidak, oh iya sih Pak gitu ya, tapi
ketika kalian mau menyederhanakan matriks, misalkan kalian punya 5 dikali 25, 30, 60, 10 misalkan. Sebetulnya kan kalian bisa sederhanakan menjadi 5 dikali 5 kali 5, 6, 12, 2. Nah, kalian boleh kalikan ini dulu, 25 dikalikan, nanti masing-masing elemen dikalikan begitu. Atau ya langsung dikalikan ini gitu. Jadi perhatikan kadang-kadang hal seperti itu memudahkan kalian. Sekali lagi saya sering sampaikan, saya tuh orangnya pemalas sebetulnya. Males mikir yang bilangan besar-besar per kalian. Saya relatif nyaman bekerja dengan bilangan yang kecil. Jika kalian ada yang sama dengan saya, pemfaktoran ini bisa membantu kurang lebih seperti itu. Kemudian, oke, contoh sederhana saja. Teman-teman boleh sambil dicoba sekali lagi. Matriks P dan Q ada P 20, 5, 12, 11, Q-nya 9, 3, 8, 12, maka 2 kali P minus 3 kali Q itu sama saja dengan 2 dikali 20, 5, 12, 11, minus 3 dikali 9, 3, 8, 12. Silahkan kalian mau kalikan dulu. Kita punya matriks di suku pertama 40. Kemudian bantu saya berapa? 10, Terus 24, 22, 22, oke, dikurangi dengan 27, 27, 9, 9, 24, 24, 36. 36, hasilnya berapa? 13, Plus 1, 0, 14. minus 14. Oke, gampang ya? Masih gampang, jadi saya harap teman-teman ngikutin begitu, teman-teman mengikuti, dan ya ini operasi dasar. Ini kan harus bisa. Intuitif sekali. Nah, karena saya sudah pisahkan dan saya sengaja bilang yang tadi intuitif, artinya kalian boleh ya, refleksnya kalian pasti akan ke arah sana gitu. Percayalah. Tapi untuk yang ini nanti latihan di akhir saja atau sambil nunggu saya sholat gitu ya. Operasi ini itu tidak se-intuitif itu, tidak semudah itu, teman-teman. Gitu. Jadi perkalian antar matriks, perkalian antara dua buah matriks gitu. Seringnya dibahas syarat ordonya seperti apa begitu ya. Jadi jika kalian akan mengalihkan dua buah matriks, perhatikan ordonya. Matriks di sebelah kiri, dia yang paling depan, itu bisa berbaris berapapun, tapi jumlah kolomnya harus sama dengan baris dari matriks yang akan kita kalikan. Jadi matriks A misalkan M kali N, itu hanya bisa dikalikan dengan matriks N kali P, yang M dan P-nya bisa bebas berapapun. Tapi sekali lagi, jumlah kolom di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua, teman-teman. Sampai sini oke ya? Nah, hasilnya adalah matriks, jika misalnya tadi M kali N dikali N kali P, hasilnya akan menjadi M kali P. Teman-teman harus sadar sekali lagi, ya oke Pak, terus memang kenapa begitu ya? Aturan perkaliannya kan sekali lagi tadi, bayangkan contoh di depan ya, matriks 4 kali 3, ada 4 baris, 3 kolom, dikalikan dengan matriks 3 kali 2, 3 baris, 2 kolom. Hasilnya menjadi matriks 4 kali 2.
Berarti ada 4 kali 2 tempat yang harus kalian isi. Ada 8 entry, ada 8 elemen yang harus kalian isi. Oke? Nah, bagaimana cara mengisi setiap elemennya? Sebetulnya rumus umumnya adalah misalkan CIJ. Artinya kita ingin mengisi baris pertama, baris ke I, kolom ke J gitu ya. Adalah AI1 dikali B1J ditambah AI2 dikali B2J dan seterusnya. Mudahnya, kalian kelompokkan. Matriks pertama kelompokkan berdasarkan baris. Matriks kedua dikelompokkan secara kolom. Nah, perhatikan. Seharusnya jumlahnya sama. Baris di matriks pertama itu ada 3, kolom di matriks kedua ada 3 juga. Nah, kalian cukup kalikan, maka C11 adalah A11 dikali B11 ditambah 12 dikali B21 ditambah A13 dikali B31. Ini dikali ini dikali ini dikali ini. Nilainya menjadi 1 entry saja, menjadi C11. Nah, saya akan sampaikan kesalahan apa yang sering terjadi di mahasiswa gitu. Kalian, sebagian besar dari kalian, biasanya ingat bahwa, oh ya, A11 kali B11, kayak baris pertama kali kolom pertama, baris kedua kali kolom kedua, kebalik. Kolom pertama kali baris pertama, kolom kedua kali baris kedua, kolom ketiga kali baris ketiga, kurang lebih gitu. Tapi kalian kadang-kadang lupa nih tanda tambahnya nih. Bayangkan ketika kalian lupa tanda tambah dan kita sedang bicara di matriks, kalian akan punya 3 nilai. A11, B11, hasil kali A12, B21, hasil kali A13, B31. Gimana nyimpennya ya? Kalau kalian bingung, tiba-tiba kalian matriksnya jadi besar dan aneh sekali gitu. Itu ada kejadian seperti itu. Jadi perhatikan bahwa yang harus kalian isi adalah sebanyak M kali P tempat. Akan ada 8 contohnya misalkan untuk ini. Yang masing-masing harus kalian isi gitu ya. Oh. Maka sekali lagi untuk C11 adalah seperti ini. Untuk hasil matriks C11, baris pertama kolom pertama, kalian harus kalikan baris pertama dikali kolom pertama. Elemen hasil baris pertama kolom kedua yang harus kalian kalikan adalah baris pertama dikalikan dengan kolom ke 2. Gitu. Nanti kita coba latihan soalnya, tapi perhatikan secara umum perkalian 2 buah matriks itu tidak berlaku komutatif. Secara logika juga iya. Bayangkan A kali B itu bisa dikalikan, tapi kalau kalian balik B itu kan N kali P. Sedangkan A di contoh yang kita punya adalah M kali N. Selama P dan M-nya berbeda, maka B dikali A tidak bisa tuh. Tidak ada. Tidak ada hasilnya. Jadi jangankan sama. Ada saja belum tentu gitu. Jadi A kali B belum tentu B kali A-nya ada. Jika ada, belum tentu sama. Bisa sama? Ya bisa saja sebetulnya. Kasus-kasus khusus gitu. Jadi sangat hati-hati. Di matriks akan ada istilah perkalian dari kiri, perkalian dari kanan. Contohnya, ini bahasa ini kami dulu ketika kuliah biasanya sampaikan distribusi kanan, distribusi kiri gitu ya. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena kalau di bilangan biasa, mau 3 kali 1, 1 kali 3 kan sama aja ya. Kalian juga nggak terlalu aware begitu. Tapi kalau di matriks A kali B, B kali B, A kali B, atau B kali A itu beda hasilnya. Jadi misalkan kalian punya A tambah B dikalikan C nih, fokus ke sifat yang C gitu ya. Maka hasilnya itu akan jadi A kali C, B kali C.
Jadi distributifnya dari sebelah kanan. Sekali lagi, biasanya di bilangan biasa, 3 tambah 2 kali 5 misalkan. Ya, kita langsung aja, oh bisa 5 kali 3 tambah 2 kali 5, nggak masalah. Karena perkalian AB, BA sama saja di bilangan biasa, tapi di matriks itu berbeda, hati-hati ya. Begitupun dengan pembagian, tapi pembagian di matriks seperti apa, Pak? Nanti kita bahas pada inverse gitu ya. Jadi ini distributif dari kiri, C dikali A tambah B, itu akan jadi C kali A ditambah C kali B. Oke, gitu ya. Nah, yang jarang teman-teman eh, aplikasikan begitu, itu ketika misalkan ada skalar K, ini sifat yang A, dikalikan A dikalikan B, teman-teman harus tahu bahwa si skalar itu bisa kalian kalikan kemanapun. Bisa ke A-nya dulu, atau juga bisa ke B dulu. Tapi bukan kedua-duanya ya. Kalau hanya K dikalikan A dikali B, bisa saja si K ini dikalikan ke A saja, jadi KA dikali B. Atau si K-nya dikalikan ke B saja, A dikalikan K kali B. Oke, jadi yang skalar itu fleksibel sekali. Dia bisa kalian faktorkan, ya faktorkan saja. Kalian bisa kalikan ke salah satunya saja. Gitu. Contoh, saya harap teman-teman semuanya mencoba. Saya akan coba pandu, tapi teman-teman juga coba sendiri gitu. Hasilnya sama atau beda gitu ya, kurang lebih. Kita punya P. Ukurannya berapa kali berapa? 3 kali 2. Kemudian ada Q. 2 kali 2. Apakah bisa dikalikan? Bisa. Bisa, Jawab. Pak. Bisa, Pak. Betul. Karena dia punya 2 kolom, si Q-nya punya 2 baris. Hasilnya harusnya menjadi, misalkanlah R. 3 kali 2 juga. Artinya, kalian harus mendapatkan 6 buah nilai. Ya, kalian harus mendapatkan 6 buah nilai. Tidak kurang, tidak juga lebih. Jadi hasilnya itu harus ini 2, minus 2, 1, 5, 3, 1, dikalikan Q, minus 1, 3, 6, 4. Hasilnya harus ada 6. Harus ada 3 baris dan 2 kolom. Tuh. Harus ada 6 nilai yang harus kalian dapatkan. Ingat itu. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin kurang fokus atau aduh lupa matriks Pak perkaliannya seperti apa dan seterusnya, mohon diingat sekarang gitu ya. Nah, caranya sekali lagi perhatikan, kita kelompokkan matriks pertama berdasarkan baris, matriks kedua berdasarkan kolom. Maka untuk mengisi elemen atau si R ini baris pertama kolom pertama hasilnya bagaimana? Baris pertama dikalikan kolom pertama. 2 dikali min 1 ditambah minus 2 dikali 6. Ada tambah di sana ya. Jadi bukan hanya 2 kali min 1 minus 2 kali 6. Kalau tambahnya hilang kalian bisa bingung tuh. Berikutnya, coba saya mau panggil ya. Faris. Iya, Pak. Tolong Faris, ketika saya ingin menghitung elemen hasil baris pertama kolom kedua, apa saja yang harus saya tuliskan di sini, Faris? Baris pertama kolom kedua, berarti baris pertama dikali apa, Faris? Dikali baris kedua yang kanan, Pak. 3 Kolom. sama 4. Ya, kolom Itu kedua. bukan baris, kolom kedua. Apa yang perlu saya tulis? Berapa hasilnya?
Tidak perlu menunggu, Faris. 2 Silahkan kali 3, disampaikan Pak. saja. 2 kali 2 3. kali 3 ditambah min 2 kali 4. Oke, saya harap bukan hanya ini ya. Coba Faris lagi. Baris ketiga kolom kedua. Berapa? Baris ketiga kolom kedua 3 kali 3, Pak. Terus? Ditambah 1 kali 4. Sip. Oke, begitu ya. Jadi, perhatikan bahwa perkalian ini tidak intuitif, artinya tidak refleks saya itu belum tentu betul gitu. Jadi perlu ada effort untuk membiasakan dan oh iya matriks sebentar bagaimana perkalian yang sebentar ini bisa atau tidak, oh ada gimana menghitungnya. Oke, jadi seperti itu. Sip. Hasilnya kita coba hitung semua langsung saja. Kita punya minus 2 minus 12 minus 14, 6 minus 8 minus 2, kemudian min 1 plus 30. Minus 29. Plus 29. 29. Kita punya 3 tambah 20, 23. 23. Sip, 3, kita 13. punya 3 dan 13. Oke, jadi pelan-pelan saja. Tadi saya di awal sampaikan dulu teman-teman saya yang tanda kutip nilai-nilainya bagus, ya kita bisa katakan pinter lah begitu. Tapi nilai matriksnya tuh rata-rata biasa aja. Karena mereka biasanya cepat, terlalu buru-buru gitu. Nilainya menghitungnya tidak teliti, cepat, mengerjakan cepat-cepat gitu. Nah, matriks ini perlu kesabaran. Toh operasinya tuh sederhana sekali teman-teman. Operasinya sederhana, hanya perkalian dan penjumlahan beserta inverse-nya atau lawannya. Terakhir, ini trace memang jarang digunakan, tapi ya perlu saya kenalkan juga. Jadi trace adalah bekerja hanya untuk matriks bujur sangkar dan trace A tertulisnya TR gitu. A itu adalah jumlah anggota-anggota dari diagonal utama matriks A. Gitu ya. Jadi diagonal utamanya dijumlahkan adalah trace dari A. Dan sekali lagi tidak terdefinisi jika matriks A bukan matriks bujur sangkar atau bukan matriks persegi gitu ya. Nah sekarang kita coba latihan, mungkin ada beberapa soal dan ya ini kita simpan di nomor 3 biasanya. Oke, silahkan kerjakan teman-teman. 10 menit cukup yang ini? Harusnya sih cukup ya. Nanti saya akan panggil 4 orang, acak saja begitu. Kemudian kita coba jawabannya betul atau salah, kurang lebih gitu ya. Silahkan dicoba waktunya 10 menit. Sambil menunggu kalian mengerjakan, saya izin untuk wudhu dan sholat terlebih dahulu ya. Silahkan. Belum?
Halo, sudah selesai? Hmm, 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 hmm. Coba Bernard. Nomor 1 hasilnya berapa, Bernard? Nah, Bernard tidak mengerjakan selama saya istirahat ini. Atau yang lain mungkin agar lebih cepat. Saya, Pak. Ya, Pak. Yang lain ya. Saya, Pak. Bernard tetap coba hitung dulu nomor 1. Nomor 2 siapa? Saya boleh, Pak. Siapa? Aura, Pak. Aura. Silakan. Aura, berapa? Nomor 2. Hasilnya 12, 22, 16, 18, 02. Ada yang lain? Coba saya tulis dulu ya. Iya. Tidak Berapa tadi? bisa, Pak. Oke. Nggak bisa dikebut karena ordonya beda. Iya. Beda. Sih ya. Sudah ada 2 ya dan 3 orang. Oke, betul. Jadi nomor 2 itu tidak ada hasilnya. Tidak bisa dikerjakan karena ordonya berbeda. Hati-hati sekali lagi ya. Jadi A transpose itu ordonya 3 kali 2. Dan skalar 2 dikalikan B. Dikalikan boleh tulis. Jadi nomor 2 itu adalah kita punya A transpose 3, 4, 0, 2 minus 3, 1. Dikurangi 2 dikali B. B-nya 2, 3, 0, 1. Jadi walaupun kita kalikan skalarnya ke dalam, kita baru tetap tidak bisa tuh 3, 2, 4 minus 3, 0, dan 1. Dikurangkan 4, 6, 0, 2. Nah, jadi teman-teman hati-hati di tahap atau di tingkat kita begitu ya di perguruan tinggi tidak semua persoalan tuh ada jawabnya. Kayak apa ya? Tapi ya betul, tidak semua permasalahan itu ada jawabannya gitu. Dan bagian dari analisis kalian untuk menyampaikan bahwa tidak ada solusinya, Pak, begitu. Kenapa? Karena A, B, C, dan D gitu. Jadi argumennya saya akan nyatakan gitu ya teman-teman ya. Jadi pas salah soal mungkin iya ya saya mungkin salah soal gitu di awalnya tapi tidak menjadi soalnya batal atau gugur gitu teman-teman. Jawabannya tetap ada gitu ya. Sip. Bernard nomor 1 sudah ada hasilnya. Ada kesulitan di mana? Ini Bernard tidak mute tapi suara tidak ada ya. Waduh. Memang enak ketemu langsung ya. Yang mana kelasnya tuh offline, kelas offline doang. Oke, gimana? Ini kenapa tidak ada suaranya, Bernard? Maaf Pak, apakah suara saya terdengar? Nah, terdengar. Jawabannya 6 setengah, 5, 11, min 8, 2, dan 0 Pak. Sebentar, ini penyebutannya ke kiri, ke kanan, ke kiri atau ke bawah? Ke kanan atau ke bawah? Dari kiri ke kanan Pak. Oke, 6,5. Terus?
5, 5, betul, terus? 11, Iya, minus 8, terus? 2, lalu 0. Bukannya 2 akhirannya. Apa? Ada yang salah? Saya yang Harusnya paling 2, Pak, yang terakhir. Yang terakhir harusnya 2 2. dan 2. 2 ditambah Sip, 0 soalnya. 2 dan 2 ya. Jadi ini dikali 2 tambah ini, Bernard. Jadi harusnya 2. Sip. Oke. B transpose. Artinya B dikali B transpose. Berapa? Nomor 3. 14, Pak. 14, Pak. Oh, ini langsung tracernya 14 gitu ya. Trace-nya 14. Oke. A kali C ditranspose, dikalikan terlebih dahulu, baru transpose ditambahkan dengan D gitu ya. Hasilnya berapa? Tidak bisa lagi, Pak. Tidak terdefinisi, Pak. Nggak bisa, Pak. Betul, Pak. Kenapa tidak bisa? Karena Pas penjumlahan ordernya beda. Oke. A kali C itu hasilnya berapa kali berapa? 2 kali 2. Oke. Berarti kalau soalnya mau ada jawabannya harusnya apa? Maksudnya? C dikali A ini, nah, beda kan ini ada nih hasilnya nih. Karena C 3 kali 2, 2 kali 3, hasilnya 3 kali 3 tambah D itu ada gitu. Oke, sip. Jadi yang 4 dan 2 kalian ya kurang lebih tadi perhatikan walaupun ya penjumlahan, tapi ya perhatikan ordonya gitu ya. Bapak saya mau nanya yang trace. Saya tadi nggak terlalu dengerin yang trace itu kayak gimana. Itu jumlah dari semua anggota diagonal utamanya, Sevanya. Oh, berarti yang miringnya aja ya, yang diagonal. Diagonal utamanya saja. Jadi misalkan trace dari D itu sama dengan 1 tambah 0 tambah 1. 2 gitu. Oke, oke. Oke. Dan trace hanya ada untuk matriks persegi. Seperti halnya nanti matriks dan inverse dan lainnya gitu. Dan determinan gitu ya. Hanya ada untuk matriks persegi. Lagi, tapi saya rasa ini dibawa pulang saja. Saya agak sulit interaksinya gitu, ingin cek hasil kalian mau nyuruh ke depan pun susah gitu ya. Jadi dibawa pulang saja 3 soal ini teman-teman. Dan tadi jika memang menurut kalian jawabannya nggak ada ya jangan dipaksakan untuk ada gitu ya. Kita coba lihat. 1, 2, dan 3. Bapak ini nanti dikumpulin atau cuman buat nanti maju kalau udah masuk? Maju. Saya akan panggil. Tapi dikumpulkan juga deh. Dikumpulkan saja dalam kertas ini kan nggak banyak ya. Kertasnya 1 lembar kertas HVS juga cukup. Tapi jangan kertas yang kecil ya. Jangan kertas binder gitu. Kertas HVS saja, HVS polos gitu. Nggak perlu juga kertas folio yang 2 lembar gitu, nggak perlu. HVS polos saja dikumpulkan. Harapan saya teman-teman ini saya akan samakan dengan ketika kemarin saya memberikan kelas di semester antara begitu ya. Mungkin memang Bapak kan tadi Bapak bilang hanya ada UTS, UAS, kuis 1, kuis 2 ya kurang lebih. Terus ini latihan-latihan ini dikumpulkan apakah jadi nilai tambah Pak gitu? Secara formal tidak. Jadi komponen penilaian yang 4 tadi, kuis 1 UAS, kuis 2 kuis 1 UTS, kuis 2 UAS. Tapi mohon dikerjakan dan dikumpulkan tetap. Sebetulnya ada sisi lain yang saya ingin kejar. 1, kalian tidak perlu nyontek, tidak perlu
tidak perlu nyalin jawaban teman karena takut nilainya, takut salah gitu. Enggak. Saya justru ingin kalian mengerjakan tugas-tugas yang akan saya berikan itu semurni mungkin, sebisanya kalian. Tentu saja boleh baca, boleh diskusi, boleh tanya, boleh. Tapi coba tuliskan dengan jawaban yang ada di kepala kalian gitu. Tidak perlu takut nilainya jelek. Salah nggak masalah. Pak, kalau nggak ngumpul nggak masalah dong. Ya, secara formal tidak, tapi sekali lagi secara informal saya pun akan ada subjektivitas dalam menilai. Bu Imas pun sama gitu. Jadi tentunya jika kalian usahanya terlihat, ya kami pun akan lebih menghargai gitu hasil ujian kalian gitu ya. Jadi itu sekali lagi saya minta kalian misalnya tugas seperti ini dikumpulkan, tetap dikumpulkan baiknya. Tidak perlu nyalin, tidak perlu mencontek begitu ya. Silahkan kerjakan semampu dan sebisa kalian. Diskusi boleh, tanya saya boleh, tanya Mbak Imas boleh. Karena diktat buku boleh, boleh. Tapi coba tuliskan apa yang di kepala kalian gitu. Untuk menjawab persoalan seperti ini. Oke? Kita kerja Pak, sama saya satu izin semester ini. komentar. Boleh, silakan, silakan. Kira-kira untuk kedepannya kelasnya tetap digabung atau enggak ya, Pak? Yang pasti setelah UTS iya. Setelah UTS iya, tapi untuk sebelum UTS nanti saya akan diskusikan. Mungkin jadwalnya pun akan kami kabarkan nanti. Saya dan Mbak Imas akan coba kabarkan. Gitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Pak, ke depannya nanti ada diktat lagi, Pak, atau enggak? Matriks dan metode numerik belum ada diktatnya, teman-teman. Nah, yang saya ada sekali lagi, saya ada buku rujukan, e-book memang, cuma bajakan ya. Bajak dalam artian saya nggak ini. Kalian boleh bisa cari sendiri lah. Apa bukunya yang tadi tuh? Jadi kan sumbernya bukan dari saya kan. Bisa tidak mendapatkan uh, dosa jariah gitu kurang lebih ya. Nih, Advanced Engineering Mathematics gitu. Tapi infonya dari saya juga ya. Tapi ya kalian nanti saya akan coba mungkin saya akan coba bagikan lah, tapi mungkin satu part saja, tidak semuanya yang berkaitan dengan ini saja lah kurang lebih gitu ya. Oke. Diktatnya diktat matriks itu ada rasanya ya, tapi itu ada di ibu, maksudnya milik ibu sih. Saya belum sampaikan, belum saya tanyakan juga. Tapi untuk materi numeriknya itu belum, metode numeriknya nggak ada. Begitu. Ada lagi? Tidak ada. Sip, mudah-mudahan sekali lagi ini cukup mudah teman-teman. Harapan saya sih, ya harapan saya di awal selalu ya apapun mata kuliahnya semua lulus gitu. Tapi ikuti dengan baik deh, ikuti dengan betul ini saya rasa nggak sulit. Pun metode numerik itu nanti prosedural sekali, ada prosedurnya. Langkah pertama lakukan A, B, C, itu kan numerik seperti itu. Kita mencoba eh, buat algoritma sendiri dan nggak boleh keluar dari itu tuh nanti cara menghitungnya. Termasuk yang matriks tuh nggak sulit sih rasanya, mudah-mudahan gitu ya. Jadi diikuti dengan baik perkuliahannya, mudah-mudahan hasilnya bagus gitu ya. Agar apa? Agar habis nih matriks numerik habis gitu ya, habis. Mungkin untuk kuliah pertama cukup sekian saja. Silahkan dicatat. Ups, mana? Latihan ini silahkan dikerjakan dan dikumpulkan pekan depan. Mudah-mudahan kondisi dimanapun, ya khususnya di dekat kampus kita di Jakarta sudah aman, sudah membaik. Teman-teman jangan tanda kutip ya, jangan macam-macam gitu. Jaga diri gitu, jaga diri. Mudah-mudahan minggu depan udah aman, kita bisa kuliah lagi secara offline di kampus gitu ya. Amin, jaga kesehatan, jaga diri teman-teman. Kita sudahi hari ini, ucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lupa, Bu Imas ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Pak. Oke, jika tidak ada mungkin saya stop share untuk foto kedua. Bu Imas mau dibantu lagi? Baik, Pak.
Mungkin untuk yang slide pertama bisa dibuka lagi kameranya. Untuk siapa nih? Rifki Fahriyadi. Oke. Oke, kayak Mas ambil 1, 2, 3. Bentar. Oke, yang slide kedua, Keisha Azahra ada, Fadil Fahlevi, dan Fatin Putra. Mungkin bisa dihidupkan terlebih dahulu. Dan bisa diaktifkan terlebih dahulu. Keisha, Fatin, dan Fadil Fahlevi. Keisha dan Fadil Fahlevi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak. Sip, makasih banyak Mbak Imas, makasih banyak teman-teman. Sekali lagi jaga kondisi, mudah-mudahan kondisi membaik begitu ya. Kita sudah ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Masih kasih, banyak Pak. Pak. Ya, Terima kasih banyak, Pak.